Hello Adrenaliners, apa kabar kalian semua? Pasti sehat dong ya? Oke, kali ini admin akan lanjut mengisahkan sebuah film beradrenalin dengan judul Soul Snatcher yang dirilis pada tahun 2020. Oke, biar nggak penasaran dengan bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film adrenalin dimulai. Ceritanya nih, pada suatu siang di hari Rabu Kliwon, ada seekor rubah kecil yang hampir terjatuh ke dalam jurang. Untungnya, seorang bocah yang habis beli jajan kebetulan lewat dan langsung nyelamatin rubah tersebut. Akan tetapi, karena bebatuan di sana sangat licin, kini gantian si bocah yang terpleset. Ngelihat hal itu, si rubah sebenarnya terlihat ingin bantu. Namun dengan cakarnya yang tajam, dia malah menggores tangan si bocah. Dan pada akhirnya bocah tersebut pun benar-benar jatuh ke bawah. Karena nggak tega, si rubah pun langsung turun dan mencoba nyelamatinnya. Namun sayang, semua itu ternyata sudah terlambat. Beberapa abad kemudian, kita diperlihatkan dengan sebuah lembah. Tempat tinggal para siluman rubah berada. Di sana terdapat banyak siluman rubah muda sedang berkumpul untuk ngikutin sebuah ujian akhir semester yang nantinya bisa membuat mereka naik ke tingkat yang lebih tinggi. Salah satu siluman yang ingin ikut dalam ujian tes itu adalah Bai Shisan. Namun karena Shisan gak bisa membawa eliksir seperti siluman muda yang lain, dia pun dilarang untuk masuk. For your information, eliksir di film ini kurang lebih seperti sebuah pil roh yang bisa didapatkan dari seorang klamen atau seorang manusia yang benar-benar terpilih. Semakin bagus kualitas eliksir yang didapat, maka semakin besar pula kekuatan yang bisa diperoleh si siluman. Para siluman muda kemudian mengumpulkan eliksir untuk diberikan kepada ketua klan, yaitu siluman rubah ekor 9 bernama Xuanhu. Salah satu siluman rubah wanita lalu menunjukkan eliksirnya yang berwarna hitam. Karena eliksir itu, dia pun berubah jadi siluman rubah ekor 5 dan memiliki kekuatan yang cukup hebat. Namun, jika dibandingkan dengan eliksir hitam, terdapat eliksir putih yang bisa memberikan kekuatan jauh lebih hebat. Bahkan hingga setara dengan dewa. Tak lama setelah itu, sebuah kristal tiba-tiba muncul yang menandakan bahwa ujian tes akan segera dimulai. Sebelum itu, Xuanhu kembali mengingatkan para siluman rubah muda bahwa ritual kali ini sangat istimewa. Karena tes kali ini bertepatan dengan munculnya eliksir putih yang hanya keluar 1000 tahun sekali. Siapapun yang berhasil ngedapetin eliksir tersebut, maka dia akan ngedapetin kekuatan rubah ekor 9 dan jadi seorang dewa. Beberapa siluman rubah muda kemudian berkumpul mengelilingi kristal tersebut biar ngedapetin sebuah tanda. Namun karena kurang jumlah peserta, kristal tersebut pun gak mau merespon. Mengetahui hal itu, Shisan yang sedari tadi ngeliat dari kejauhan langsung menawarkan diri untuk mengisi kekurangan tersebut. Karena kasihan, Xuanhu pun memberikannya kesempatan. Dan setelah Shisan meletakkan tangannya, kristal itu benar-benar aktif dan langsung beresonansi. Setelah ritual tes itu, Shisan dan para siluman muda yang lain pun ngedapetin sebuah tanda di telapak tangan mereka. Namun yang anehnya, tanda di telapak tangan Shisan gak lengkap seperti yang lain. Beberapa saat kemudian, Xuanhu sempat ngobrol berdua dengan Shisan. Di momen itu, Xuanhu sempat memperingatkan Shisan untuk memikirkan kembali keputusannya nyari eliksir kehidupan. Karena tanda yang gak lengkap seperti milik Shisan bisa membuatnya berada dalam bahaya. Ditambah lagi, karena tingkat kultivasi Shisan yang masih rendah, Xuanhu khawatir dia akan sulit nyari eliksir kehidupan. Meski begitu, Shisan masih tetap bersikeras untuk nyari eliksir kehidupan. Karena bagi Shisan, ngedapetin eliksir itu merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Ngeliat keteguhan tekadnya Shisan, Xuanhu pun memberikan sebuah belati pusaka sebagai bekal persenjataan Shisan di dunia manusia.
Karena hal itu, Shisan pun jadi sangat senang dan langsung memeluk Xuanhu. Namun, dari pelukan itu, Shisan ternyata juga ngambil cermin ajaib milik Xuanhu yang bisa membantunya melacak keberadaan eliksir di dalam tubuh manusia. Tak lama setelah itu, seorang guru yang diketahui bernama Master He datang dan melapor kepada Xuanhu bahwasanya beberapa murid atau siluman rubah yang masih muda telah meninggoy dalam perjalanan ngambil eliksir pada klemen mereka. Mengetahui hal itu, Xuanhu pun menyuruh Master He untuk menjaga dan mengawasi Shisan di dunia manusia. Beberapa waktu kemudian, nampak seorang pelajar bernama Wang Zijin yang pergi ke kota untuk ngikutin ujian kekaisaran. Selain itu, dia juga bertanya kepada para warga mengenai keberadaan sosok pria yang ada di dalam lukisan. Wang terus nyari informasi sampai akhirnya dia ketemu dengan Shisan. Namun karena Shisan gak menjawab apa-apa, Wang pun segera pergi meninggalkannya. Tak lama setelah itu, cermin ajaib tiba-tiba berbunyi dan memberitahukan kalau Klamen ada di sekitar mereka. Dengerin hal itu, fokus Shisan pun langsung tertuju kepada seorang bocah yang sedang ngegunain topi dan sangat mirip dengan panda miliknya. Karena hal itu, Shisan pun segera mengejar bocah tersebut. Namun saat di tengah jalan, Shisan tak sengaja kembali ketemu dengan Wang. Dia juga bersenggolan dengan salah seorang warga dan membuat kekacauan di tempat tersebut. Di tengah kekacauan itu, pas Wang sedang berusaha mengejar keledai miliknya, dia tak sengaja melewati seorang pendeta misterius. Tanpa alasan yang jelas, pendeta tersebut lalu memberikan sebuah mantra kepada Wang. Beberapa saat kemudian, setelah kejar-kejaran cukup lama, Shisan dan Wang pun akhirnya berhenti karena kelelahan. Setelah beristirahat sebentar, Shisan pun akhirnya sadar kalau Klamen yang selama ini dia cari ternyata adalah Wang. Setelah mengetahui hal itu, sikap Shisan terhadap Wang pun langsung berubah. Namun meski begitu, Wang masih kesal kepada Shisan karena telah menghilangkan keledainya. Keledai itu rencananya akan diberikan Wang kepada seseorang bernama Daoran atau pria yang ada di dalam lukisan yang dia bawa. Wang juga nyeritain bahwa dirinya dan Daoran pernah berjanji untuk ketemu kembali dan lulus ujian bersama. Mengetahui hal itu, Shisan pun berjanji akan bantu Wang mencari keledai tersebut. Oleh karenanya, mereka berdua pun mulai ngelakuin perjalanan bersama, walaupun tujuan mereka sebenarnya berbeda. Pada malam harinya, Shisan berniat menghabisi Wang biar bisa segera ngambil eliksir kehidupan miliknya. Akan tetapi, hal itu langsung dihentikan oleh Master He. Di momen itu, Master He lalu ngejelasin bahwa eliksir nggak bisa didapatkan hanya dengan menghabisi manusia begitu saja. Karena klemen atau manusia terpilih yang memiliki eliksir harus nyerahinya dalam keadaan sukarela ataupun berada dalam kondisi yang benar-benar genting dan ketakutan. Dengan begitu, eliksir yang didapat akan jadi murni. Setelah dengerin penjelasan itu, karena sadar kalau Master He pasti dikirim untuk nemenin dia, Shisan pun minta bantuan kepada Master He untuk berubah jadi keledai, biar nanti Shisan bisa ngedapetin kepercayaan dari Wang. Pada keesokan harinya, Wang yang baru bangun tidur dan ngelihat keledainya telah kembali, sontak langsung bersorak gembira. Karena hal itu, hubungan Wang dan Shisan pun jadi semakin dekat. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanan menuju ke ibu kota, tempat Wang akan ngikutin ujian nasional. Setelah berjalan beberapa saat, mereka kemudian tiba di sebuah kota yang suasananya terasa sangat misterius. Saking misteriusnya, orang-orang bahkan dilarang untuk bersuara terlalu keras. Wang dan Shisan kemudian masuk ke tempat para pelajar yang tengah ngelakuin simulasi sebelum menghadapi ujian yang sebenarnya. Lalu, karena hari sudah mulai gelap, Shisan dan Wang pun memutuskan untuk menginap di tempat tersebut. Pada malam harinya, saat Wang tengah berkeliling tempat penginapan, dia tak sengaja ngelihat kolam misterius. Dari dalam kolam itu, lalu tiba-tiba muncul lidah yang sangat panjang dan langsung menarik Wang ke suatu tempat. Pas Wang menoleh ke belakang, ternyata lidah yang sangat panjang tadi berasal dari siluman katak berwarna hijau.
Untungnya saat Wang hendak dimakan oleh siluman tersebut, Shisan datang tepat waktu untuk nyelamatinya. Di tengah kekacauan itu, para pelajar yang berada di tempat tersebut tiba-tiba berubah jadi aneh. Sementara itu di luar, siluman katak kembali muncul di atas bangunan. Makhluk tersebut kemudian langsung menelan Shisan secara utuh. Ngelihat hal itu, Wang pun jelas jadi panik dan langsung kabur melarikan diri. Setelah Wang pergi, terungkaplah fakta bahwa ternyata siluman katak tadi adalah temannya Shisan. Dan mereka bekerja sama untuk mengelabui Wang agar mau memberikan eliksir yang ada di dalam dirinya. Tak lama setelah itu, Wang ternyata kembali dengan membawa obor untuk nyelamatin Shisan yang ada di dalam perut siluman katak. Mengetahui hal itu, Shisan pun jadi panik dan akhirnya masuk kembali ke dalam mulut siluman katak. Wang lalu membakar lidah panjang siluman tersebut agar bisa ngeluarin Shisan. Karena hal itu, siluman katak pun langsung menyedot Wang. Namun sayang, yang tersedot malah obor api yang dibawa oleh Wang. Karena hal itu, siluman katak pun akhirnya ngeluarin Shisan. Setelah kejadian itu, Wang pun akhirnya tahu kalau sebenarnya Shisan adalah seekor siluman. Untungnya, Master He datang di waktu yang tepat dan langsung membuat Wang pingsan. Besok harinya, karena rencana pertama mereka telah gagal, Shisan dan yang lain pun kembali menyusun rencana baru. Di momen itu, Master He nyaranin Shisan untuk pergi ngikutin ujian kekaisaran agar Shisan bisa mengetahui eliksir yang dimiliki oleh Wang. Tak lama setelah itu, di saat Wang siuman dari pingsannya, Shisan pun langsung berpura-pura jadi seekor peri rubah. Ngelihat hal itu, Wang awalnya nampak ketakutan. Namun karena teringat kalau kemarin Shisan terluka, Wang pun segera ngerawatnya. Beberapa saat kemudian, mereka pun tiba di sebuah kota, tempat Wang akan melaksanakan ujian. Mereka berdua lalu berjalan masuk untuk nyari penginapan. Namun saat di tengah jalan, seorang anak kecil tiba-tiba menghampiri Wang dan berkata bahwa dia telah ditunggu oleh seseorang. Dengerin hal itu, Wang sempat mengira bahwa orang yang menunggunya adalah Daoran. Namun ternyata setelah mereka ngikutin petunjuk dari anak kecil tadi, Wang dan Shisan malah tiba di sebuah rumah bordil. Di tempat itu, Wang langsung dibawa ke lantai 2 untuk nemuin seseorang. Tak lama kemudian, terungkap jika tempat tersebut adalah bagian dari rencana Master He dan siluman katak. Sementara itu, sesampainya Wang di sebuah ruangan, dia pun langsung ketemu dengan seorang wanita yang sangat cantik bernama Yinglian. Di momen ini, Wang belum sadar jika wanita yang ada di hadapannya tersebut adalah seekor siluman penghisap darah. Wanita itu diperintahkan oleh Master He untuk memastikan warna eliksir yang ada di dalam diri Wang. Dan untuk menyelesaikan tugasnya tersebut, Yinglian pun nyoba menggoda Wang. Namun dengan keteguhan hati yang dia miliki, Wang gak mudah tergoda oleh bujuk rayu seorang wanita. Akan tetapi, Yinglian gak menyerah dan terus mendekati Wang. Lalu, di saat Yinglian hampir menyentuh Wang dari belakang, tanda yang diberikan oleh pendeta misterius di awal film tadi tiba-tiba bersinar.
Setiap ngelihat tanda di bekalang tubuh Wang, Yinglian langsung terpental dan jadi ketakutan. Ngelihat hal itu, Wang yang merasa nggak tega pun berjanji kepada Yinglian bahwa dia nggak akan membalikan badannya lagi. Tak hanya itu, Wang juga berniat menghibur Yinglian dengan membacakannya sebuah buku. Namun, saat akan mengambil buku tersebut, tangan Wang yang terluka kembali ngeluarin darah. Ngelihat hal itu, Yinglian pun langsung menyedot darah tersebut. Sementara itu, di luar, Shisan sempat berpikir jika Wang bukanlah klamennya, maka dia ingin terus berteman dengan Wang. Beberapa saat kemudian, Master He datang dan langsung menyiksa Yinglian karena telah gagal ngambil eliksir di dalam tubuh Wang. Di momen itu, Yinglian gak bisa ngelakuin apa-apa karena inti rohnya ada di tangan Master He. Pada keesokan harinya, waktu ujian pun telah tiba. Di momen itu ternyata Shisan juga ikut serta dalam ujian tersebut. Akan tetapi, dari banyaknya pelajar di sana, hanya Shisan yang gak benar-benar serius menjalani ujian. Pada malam harinya, pas ujian masih berlanjut, Yinglian tiba-tiba merasuki tubuh Shisan. Yinglian lalu mengajak Shisan untuk bekerja sama dengannya, guna ngelawan roh jahat yang ingin memangsa para pelajar. Tak lama setelah itu, roh jahat yang mereka bicarakan tiba-tiba muncul dan langsung ngeluarin roh milik Wang dari tubuhnya. Di momen itu, sebelum melawan roh jahat yang mengancam para pelajar tersebut, Yinglian nyaranin Shisan untuk ngambil eliksir di dalam tubuh Wang. Karena kini tubuhnya Wang sudah kosong dan Shisan pasti dapat dengan mudah ngambilnya. Yinglian bahkan bersedia membantu Shisan ngambil eliksir tersebut. Akan tetapi, sebagai gantinya, Yinglian ingin Shisan ngambil inti roh miliknya dari tangan Master He. Dengerin hal itu, Shisan pun berniat untuk langsung menghabisi Wang. Sementara itu, roh milik Wang yang telah dikeluarkan akhirnya ketemu dengan Daoran. Namun, saat Wang mendekatinya, Daoran tiba-tiba berubah jadi roh jahat. Ngelihat hal itu, Shisan pun langsung mengurungkan niatnya dan lebih memilih untuk nyelamatin Wang. Di tengah kekacauan itu, Wang terjatuh ke dalam sebuah tempat yang sangat aneh. Di sana, Wang ngeliat roh para pelajar termasuk Daoran yang telah ditangkap. Di momen itu, Daoran yang telah dikuasai oleh roh jahat langsung berniat untuk menyerap jiwa milik Wang. Untungnya, cermin ajaib milik Shisan tiba-tiba aktif dan membuat Daoran teringat kembali dengan masa lalunya. Dari sini terungkap fakta jika Daoran telah ngikutin ujian hingga akhirnya dia tak sadar telah meninggoy. Sebelum menghilang, Daoran mengingatkan Wang agar nggak meninggalkan teman ataupun keluarga dan memintanya untuk berhati-hati dengan siluman rubah. Setelah itu, cermin ajaib milik Shisan pun akhirnya hancur dan membuat roh jahat menghilang. Beberapa saat kemudian, setelah kembali ke tubuh masing-masing, Wang pun bertanya kepada Shisan mengenai eliksir jiwa. Dengerin hal itu, Shisan hanya diam dan gak bisa menjawab karena dia gak mau membuat Wang jadi kecewa. Akan tetapi, meski Shisan gak mau menjawab pertanyaan itu, Wang dengan sukarela akan memberikan eliksir tersebut jika Shisan memang membutuhkannya. Namun sebagai ganti, Wang ingin Shisan nyelamatin Yinglian. Dengerin hal itu, Shisan pun ngejelasin bahwa sebenarnya Yinglian adalah seekor siluman penghisap darah. Shisan juga nyeritain kalau dulunya Yinglian adalah seorang anak yatim piatu yang diculik dan dimasukkan ke rumah bordil. Karena depresi,
dia pun akhirnya memutuskan untuk menghilangin nyawanya sendiri. Dari situlah, Yinglian pun memanfaatkan kecantikannya untuk memakan hati dan menghisap darah manusia. Jiwa Yinglian selama ini terjebak di rumah bordil tersebut, dan hanya cinta yang tuluslah yang bisa membebaskan jiwanya. Setelah dengerin semua itu, Wang pun ngaku telah jatuh cinta kepada Yinglian sejak pertama kali ketemu. Beberapa saat kemudian, Wang kembali nemuin Yinglian dan berniat untuk langsung melamarnya. Wang sudah membulatkan tekad untuk hidup bersama Yinglian, meski tahu wanita tersebut adalah seekor siluman. Di waktu yang sama, Master He dan Shisan ternyata menguping obrolan mereka. Master He lalu berniat memanfaatkan Yinglian untuk ngambil eliksir jiwa milik Wang. Sementara itu, setelah ngelihat ketulusan cinta dari Wang, Yinglian pun segera membawanya kabur dari rumah bordil. Dan saat Master He akan mengejar mereka, Shisan langsung memukulnya hingga pingsan. Shisan lalu dengan cepat menghadang Yinglian dan Wang. Di momen itu, Yinglian yang takut Shisan akan ngambil eliksir jiwa milik Wang langsung menyerangnya dengan brutal. Di tengah pertarungan itu, siluman katak tiba-tiba muncul dan langsung menikam Yinglian dari belakang. Ngelihat wanita yang sangat dicintainya terluka, Wang pun segera membawa Yinglian pergi. Namun karena luka yang dia terima cukup parah, Yinglian pun akhirnya meninggoy di pelukan Wang. Karena hal itu, Wang pun jadi sangat sedih dan melampiaskan kekesalannya kepada Shisan. Wang juga berkata kalau dia udah nggak percaya lagi kepada Shisan. Ngeliat Wang yang sangat terpukul, Shisan pun menyesal sudah ngikutin ujian untuk ngedapetin eliksir jiwa. Oleh karena itu, Shisan pun berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun, pas pisau akan menusuk tubuhnya, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Shisan ternyata dibawa kembali ke lembah suku rubah oleh Xuanhu. Di momen itu, Xuanhu lalu memperkenalkan Shisan dengan seorang pendeta yang pernah masangin sebuah mantra di tubuh Wang. Pendeta tersebut diketahui bernama Zhang. Ketua Xuanhu kemudian ngejelasin bahwa sebenarnya eliksir putih nggak muncul hanya berdasarkan hitungan 1000 tahun. Eliksir yang sangat langka itu akan muncul pas ada seseorang yang rela mengorbankan nyawanya demi nyelamatin orang lain. Dengerin hal itu, Shisan pun jadi bingung. Xuanhu lalu memperlihatkan ingatan Shisan di kehidupan sebelumnya, yang mana ternyata seekor rubah kecil dan bocah laki-laki di awal film adalah Shisan dan Wang. Setelah ngelihat si bocah meninggoy, air mata Shisan yang menetes di tangan bocah tersebut ternyata berubah jadi eliksir jiwa. Sejak saat itulah Shisan dan Wang pun memiliki keterikatan. Beberapa saat kemudian, Shisan kembali ke dunia manusia dan nemuin Wang. Meski sempat bertengkar, namun Wang ternyata masih nganggep Shisan sebagai sahabatnya. Bahkan, dia tetap bersedia memberikan eliksir jiwanya kepada Shisan dengan sukarela. Wang lalu ngegunain belati pusaka milik Shisan untuk menusuk perutnya sendiri. Dia lalu nyerahin eliksir jiwa yang ada di dalam dirinya kepada Shisan sebagai hadiah perpisahan. Tak lama setelah itu, Shisan yang satunya lagi tiba-tiba muncul. Dan kini terdapat 2 Shisan. Ternyata Shisan yang tadi ketemu dengan Wang adalah Master He yang menyamar. Master He ngelakuin hal itu karena penasaran dengan warna eliksir yang ada di dalam diri Wang. Dari sini terungkap jika Master He sangat berambisi untuk ngedapetin eliksir putih biar bisa jadi dewa. Namun setelah ngedapetin eliksir dari Wang yang berwarna hitam, Master He pun kecewa dan pergi begitu saja. Ngelihat sahabatnya yang dipermainkan, Shisan pun jadi marah dan langsung menyerang Master He. Karena hal itu, terjadilah pertarungan yang sengit di antara mereka berdua.
Di awal pertarungan, Shisan nampak unggul saat bertarung lawan Master He. Namun, setelah sang master berubah jadi rubah hitam ekor 6, Shisan pun jadi kewalahan. Saat dalam kondisi yang hampir meninggoy, Shisan teringat kenangannya bersama Wang. Dia juga teringat dengan perkataan Xuanhu yang menyuruh Shisan untuk ngedapetin eliksarnya sendiri. Di momen itu, Shisan lalu menyentuh eliksar hitam milik Wang. Dan sepas itu juga, eliksar tersebut pun berubah jadi putih. Tak lama kemudian, muncul cahaya yang sangat terang dari langit dan langsung membuat Shisan berubah jadi rubah ekor 9. Setelah ngedapetin kekuatan rubah ekor 9, Shisan pun mampu mengalahkan Master He. Saat akan menghabisi si Master, Shisan teringat dengan Wang dan akhirnya membiarkan Master He untuk pergi. Beberapa saat kemudian, Wang tiba-tiba terbangun dan ternyata dia nggak meninggoy. Lalu Wang pun berjalan kembali ke kampung halamannya. Setelah tiba di sana, Wang seperti sudah nggak ingat semua kejadian yang pernah dia alami. Pada suatu hari, saat Wang pergi ke hutan, dia tak sengaja ketemu dengan seekor rubah yang terluka. Nah, di sini terungkap sebuah fakta bahwa sebelum Shisan diangkat jadi dewa, dia sempat memohon kepada penguasa langit untuk menghidupkan Wang kembali. Sebagai gantinya, Shisan rela menjalani kehidupan sebagai seekor rubah biasa. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan si rubah yang sudah sembuh setelah dirawat oleh Wang. Karena hal itu, film pun jadi berakhir. 成仙是早晚的事儿，你怎知他？